Mohon izin Bu Dr. Desi, Bapak Ibu Profesor, Bapak Ibu Pengelola, dan Bapak Ibu dosen untuk memulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rahmat dan kasih sayang dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa terlimpahkan kepada kita dan keluarga. Amin. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Dr. Fitra Desi Nuken, SEMM. Beliau adalah Koordinator Pengembangan dan Pengelolaan Smart Digital Campus UPTTIK UNES. Selamat siang Bu Desi. Selamat siang Pak Tommy, selamat siang Bapak Ibu. Ya. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengelola, Bapak Ibu Kajur, Sekjur, Korprodi, Kalab yang hadir pada siang hari ini, Bapak Ibu Profesor yang hadir, Bapak Ibu dosen Fakultas Bahasa dan Seni yang kami banggakan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada siang hari ini di tengah-tengah aktivitas kita di awal perkuliahan semester genap 2022-2023 mengikuti hadir mengikuti pada acara sosialisasi dukungan teknologi berbasis digital bagi pembelajaran di semester ini. Izin menyampaikan yang pertama, Ibu Dekan dan pimpinan fakultas mengucapkan terima kasih pada Ibu Dr. Desi yang telah berkenan untuk hadir secara daring berbagi informasi atau hal ihwal tentang dukungan teknologi dalam pembelajaran di perkuliahan kepada mahasiswa. Yang kedua, kami juga sampaikan terima kasih pada Bapak Ibu dosen FBS yang telah mengunggah RPS dan bahan ajar. Alhamdulillah sudah mendekati 100% Bu Desi ini, Bapak Ibu dosen di FBS. Lagi terima kasih Bapak Ibu atas kerja kerasnya untuk mempersiapkan menyambut mahasiswa untuk mengikuti kuliah di semester genap 2022-2023. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa pada saat ini support atau dukungan pembelajaran berbasis menggunakan digital atau media digital ini sangat diperlukan. Untuk itu, mari nanti kita bersama-sama menyimak informasi atau materi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Fitra Desi Nuken. Tentunya hal ini atau pertemuan ini bukan sebagai awal dari kita semuanya di dalam hal belajar tentang pembelajaran, dukungan pembelajaran terkait, tapi perlu terus untuk melakukan satu pengembangan atau pelatihan. Tapi sebagai satu ikhtiar awal, ini satu hal yang sangat bagus untuk kita, untuk sama-sama belajar. Lagi Ibu Dekan dan kami di fakultas mengaturkan terima kasih kepada Ibu Dr. Fitra Desi Nuken dan juga Bapak Ibu dosen Fakultas Bahasa dan Seni yang hadir pada siang hari ini. Dan insya Allah Bu Desi nanti beberapa Bapak Ibu akan bergabung juga, karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini awal perkuliahan semester genap, sehingga Bapak Ibu dosen tetap perlu memberikan perkuliahan kepada para mahasiswa. Mudah-mudahan kegiatan hari ini memberi manfaat untuk kita, khususnya juga saya, di dalam hal penguatan pembelajaran yang berbasis digital. Bapak Ibu, atas nama fakultas, mari kita buka bersama-sama pertemuan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Dr. Fitra Desi Nuken. Sebelum waktu sepenuhnya kami aturkan ke Bu Desi, berkenan Ibu Dr. Fitra Desi Nuken menerima sertifikat sebagai narasumber dari Ibu Dekan Fakultas Bahasa dan Seni. Ini simbolis kelihatan tidak Bu? Ini tidak ya? Tidak kelihatan Pak. Tidak kelihatan ini. Kami terima, matur nuwun sangat. Ya, ini nanti kami hantarkan sertifikat dari Ibu Dekan kepada Ibu Dr. Fitra Desi Nuken selaku narasumber. Ini Bu. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama
menyimak informasi dari narasumber kita, Ibu Dr. Fitra Desi. Sepenuhnya kami serahkan waktu kepada Ibu Dr. Fitra Desi. Dipersilakan Bu Desi. Terima kasih. Bila ada kealpaan kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Tommy, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan fakultas, Bapak Ibu pimpinan prodi, Bapak Ibu guru besar dan Bapak Ibu dosen. Mohon izin untuk membagikan layar. Suara saya terdengar cukup jelas nih Pak Tommy? Terdengar jelas dan merdu. Alhamdulillah. Sudah lama Pak kalau merdunya itu. Bapak dan Ibu, jadi ini adalah silaturahmi kami dari UPTTIK ke fakultas yang terakhir. Mungkin karena kesibukannya Pak Tommy mungkin sedang ada 3 akreditasi, jadi mungkin jadwalnya itu betul-betul ketemunya baru hari ini, bertemunya jadwal baru hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, mohon izin kami untuk menyampaikan beberapa hal ini. Ada 31 Bapak dan Ibu, 31 slide dari kami, nanti akan kami bagikan. Sudah saya kirim juga ke WA-nya Pak Tommy. Oh, siap, matur nuwun. Kami share ke Bapak Ibu dosen. Jadi mungkin bisa dibaca sembari saya menyampaikan ini. Dan ketika nanti ada pertanyaan, monggo silahkan saya dipotong saja karena ini lebih enak untuk diskusi interaktif. Bapak dan Ibu, sebelumnya mohon izin, di UPTTIK itu ada 5 divisi. Sikadu, Elena, kemudian Sikeu, dan sebagainya, itu ada di bawah divisi pengembangan sistem informasi. Kemudian kalau sister sampai BKD, itu ada di bawah divisi pengembangan dan penyedia data. Jadi ketika kemudian kita sudah sinkron dengan Sinta, sinkron dengan SIPP dan BIMA-nya Kemenristek Dikti, itu antara lain adalah kerja cerdas dari tim pengembang dan penyedia data. Ya, sudah. Kemudian yang berkaitan dengan infrastruktur termasuk fiber optik, kabel untuk Wi-Fi, itu ada dalam divisi Pak Dias ini. Namun Bapak dan Ibu perlu pirsa bahwa untuk Wi-Fi itu adalah kewenangan yang bersifat desentralisasi. Pak WD2 semoga rawuh karena ketika kaitannya dengan desentralisasi maka urusan pemeliharaan jaringan itu tidak ada lagi di UPTTIK, tetapi sepenuhnya ada di fakultas masing-masing. Dan untuk UNES TV, Bapak Ibu yang berkepentingan atau membutuhkan produksi media, itu bisa menghubungi Bu Vida. Kami tidak hanya memproduksi konten yang bersifat sosialisasi dan edukasi, tetapi kami juga bekerja sama dengan Bapak Ibu dosen memproduksi media pembelajaran. Bapak Ibu jika membutuhkan, ada tarifnya. Tarifnya itu sudah sesuai dengan SBU dan tarif UNES PTNBH. Yang terakhir divisi kami Bapak Ibu yang baru ada di bulan Agustus 2021. Tugas utama kami, mandat kami adalah melakukan sosialisasi, edukasi, dan optimalisasi teknologi-teknologi yang sudah dilanggan oleh Universitas Negeri Semarang. Nah, hari ini saya khusus sowan ini ke Pak Tommy dan Bapak Ibu sekalian, karena kami itu sering dikomplain, kok saya nggak tahu toh UNES itu ada ini. Nah ini caranya bagaimana gitu. Jadi ini sudah tahun kedua kami. Jadi setiap akan pembelajaran dimulai, kami selalu melakukan miringin tuh neng sing ora lor berarti neng kanan, Pak. Jadi kami melakukan sosialisasi ini gunanya agar Bapak Ibu semua dapat menggunakannya dan tidak hanya berhenti menggunakan, tetapi juga kerso atau bersedia menginformasikan kepada mahasiswa. Karena berdasarkan analytics dari ini Bapak Ibu teknologinya 5 ini, pemakaian kita itu baru 30%. Yang 70% itu belum digunakan. Jangan-jangan indikasinya adalah, loh saya nggak tahu ya, kalau di UNES itu Microsoft 365-nya itu punya storage sampai 1 tera. Nah, antara lain itu Bapak Ibu.
Nah, hari ini kami khusus membahas ini satu persatu. Nah, jika nanti di tengah-tengah ada yang tidak ditanyakan, supaya tidak lupa Bu Desi, saya tanya dulu, saya potong, tidak apa-apa Bapak Ibu, monggo saya dipotong saja. Satu akunnya, mail UNES ACID, dan akun mahasiswa @student UNES ACID, itu bisa mengakses 5 ini Bapak Ibu. Dan semua yang disediakan ini adalah fitur yang premium, fitur yang advance, bukan fitur yang gratisan. UNES berinvestasi sangat besar untuk terutama pada 3 teknologi yang di atas ini. Nah, kami matur terlebih dahulu bahwa Google itu dulunya kita tidak berbayar. Kemudian per April 2022 kita itu sudah menyelesaikan kontrak dengan Google sebesar 3,8 miliar untuk memberikan fasilitas teknologi kelas dunia bagi 48.000 akun. Dosen, tendik, mahasiswa, dan alumni. Mengapa alumni? Karena setelah alumni lulus pun saat ini, akses terhadap student UNES ACID belum dihapus. Jadi monggo Bapak Ibu ini bisa menjadi bargaining power ketika melakukan tracer study. Masih bisa pakai loh 20 GB. Ada beberapa perguruan tinggi besar, alumni ketika sudah lulus, aksesnya langsung dicabut. Sebagai contohnya ketika saya kuliah di UGM, begitu lulus di UGM, sudah tidak punya akses lagi. Nah, sekarang kita akan masuk kepada teknologi yang, mohon maaf, nanti akan ada beberapa video yang isinya juga saya, Bapak dan Ibu, mohon maaf, bukan karena narsis, tetapi karena memang sumber dayanya terbatas. Jadi kami itu di Smart Divisi Kampus ini, personnya hanya saya. Jadi saya yang memberikan, saya yang bikin video, saya yang sosialisasi seperti ini. Mohon maaf, bukannya narsis nih Bapak dan Ibu. Nah, berikutnya kita masuk kepada teknologi yang pertama yang disebut sebagai Google Workspace for Education atau EduPlus. Bapak Ibu punya dukungan cloud storage yang unlimited. Bagi mahasiswa besarnya 20 GB. Yang unlimited tadi kemudian terintegrasi dengan Google Docs, Sheet, Slide, Meet, dan lain-lainnya. Termasuk ketika Bapak Ibu hendak membuat sebuah kelas kolaboratif menggunakan Classroom, Jamboard, atau aplikasi yang bernama Miro. Teman-teman yang ada di DKV tentu saja sangat membutuhkan ini. Bu Aisyah yang dari Perancis, ini bahkan sudah lulus Google Certified Educator level 1. Yang paling keren dan asik Bapak Ibu adalah fitur AppSheet ini, di mana AppSheet adalah aplikasi untuk membuat aplikasi. Nah, jika Bapak Ibu kemudian ingin menciptakan FBS, ingin bikin 100 aplikasi dalam 1 tahun, itu sangat mungkin dengan aplikasi yang bernama AppSheet ini. Link lengkapnya ada di sini. Kemudian kami matur berikutnya, bahwa Zoom tidak akan lagi dilanggankan oleh UNES untuk Bapak Ibu. Per Juni. Berarti kalau Juni untuk semester ini Zoom masih bisa digunakan dan masih ada di Elena. Sebagai komplementernya, Bapak Ibu dapat mulai menggunakan Google Meet. Google Meet banyak sekali kelebihannya, antara lain ketika mahasiswa atau Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kan tentu saja storage-nya masih unlimited, tetapi kalau mahasiswa kan dibatasi 20 GB. Nah, ketika ini dibatasi, dan kemudian butuh untuk merekam menggunakan Google Meet, maka mahasiswa bisa menitipkan rekaman Google Meet tadi ke YouTube dengan cara di-streamingkan di YouTube dan kemudian diberi mode private. Sehingga rekaman pertemuan atau Google Meet tadi tidak akan tersiar di YouTube, tapi tersimpan atau dititipkan dalam cloud storage-nya YouTube. Ini untuk mengatasi keterbatasan storage mahasiswa yang hanya 20 GB. Kalau storage-nya Bapak Ibu kan tidak terbatas, deh.
Nah, berbicara tentang storage, bagaimana sih sebenarnya perbandingan kita dengan UGM? Nah, kalau UNES saat ini belum dibatasi ya Bapak Ibu dosen, mahasiswa 20 GB. Kalau di UGM, dosen itu dibatasi 100 GB. Mahasiswa hanya 10 GB. Kemudian selain Google, nanti masuk ke teknologi yang kedua, ada yang disebut Microsoft OneDrive atau Microsoft 365. Bapak Ibu dengan akun Microsoft 365 punya akses atas cloud storage-nya Microsoft sebesar 1 tera. Nah, ini yang Bapak Ibu belum perso mungkin ya. Sehingga secara total kita betul-betul unlimited ditambah 1 tera dari Microsoft. Kalau UGM berarti dibatasi sampai 1 tera ditambah 100 GB. Monggo Bapak Ibu, 1 tera itu banyak sekali. Bisa dimanfaatkan untuk mengumpulkan basis data penelitian, bisa dikumpulkan menjadi satu akun cloud. Nah, ini keunggulan kita dibandingkan dengan UGM dalam hal storage-nya. Nah, Bapak Ibu yang kemudian juga perlu person, mohon mungkin kalau yang bisa membuka PC atau laptopnya, Bapak Ibu bisa masuk ke Google Drive. Nah, pada Google Drive, Bapak Ibu akan menemui 3 jenis folder. Folder yang pertama adalah My Drive atau foldernya Bapak Ibu sendiri. Sudah dibuka, Bapak Ibu, Google Drive-nya. Kemudian folder yang kedua adalah Share with Me. Jadi misalkan Pak Tommy membagikan file dan kemudian Pak WD3 dan Pak WD2 membuka file itu menggunakan folder Share with Me. Maka pemilik file yang diunggah ke Share with Me adalah Pak Tommy. Namun ketika kita masuk ke jenis folder yang ketiga yaitu Share Drive, maka pada folder Share Drive ini pemiliknya adalah tim, bukan lagi Pak Tommy seperti mana tadi saya contohkan. Jadi kan ada 2. Kalau Pak Tommy mengunggah ke yang kedua ini, maka pemilik filenya adalah Pak Tommy. Tapi kemudian ketika Pak Tommy mengunggah ke jenis folder yang ketiga yaitu Share Drive, di mana folder yang ketiga ini hanya ada pada Google yang telah di-upgrade atau ke versi berbayar. Yang Google gratis hanya ada 2 jenis folder ini Bapak Ibu. Maka berdasarkan kriteria penggunaan Share Drive, kami sangat merekomendasikan ketika ada akreditasi, ketika ada AMI, menyusun proposal dan laporan penelitian, itu tidak lagi dalam folder Share with Me, tetapi menggunakan folder Share Drive. Karena ketika Share Drive, kalau menghapus, itu kepemilikan filenya itu akan menjadi kepemilikan tim. Kalaupun pemilik aslinya yang mengunggah tadi menghapus, file tadi akan tetap ada. Perhatikan Bapak dan Ibu, ini kelebihan dari UNES sudah mengupgrade dari versi gratis ke versi yang berbayar. Nah, berikutnya ketika kemudian storage-nya sudah unlimited, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita sudah mulai mensistematiskan rumah kita. Ini kan storage itu ibarat rumah, jadi kita tata ruang tamunya, dapurnya, kamarnya. Nah, di folder Google Drive itu juga mulai ditata Bapak Ibu. Kalau di kami, saya mohon izin memberikan contoh folder saya, itu saya sudah membagi. Pada bagian awal, saya itu membuat rumah bimbingan skripsi dan tesis. Untuk FBS lumayan tinggi, beban per dosennya untuk skripsi, apalagi yang saya lihat dari bahasa Inggris, itu sangat tinggi bebannya. Lah, kemudian kalau masih tersimpan, ada yang ngirim file di email, ada yang ngirim file di WA, tentu saja sangat merepotkan. Nah, ini adalah contohnya begini Bapak Ibu. Jadi saya membuat satu folder khusus dan setiap ada mahasiswa datang kepada saya untuk menyerahkan surat tugas sebagai dosen pembimbing, saya membuatkan satu rumah atau satu folder. Jadi di satu folder bimbingan itu mulai dari ada surat tugas saya sebagai pembimbing, artikel mahasiswa tersebut,
draft skripsi dari awal sampai draft skripsi dari akhir. Ini saya sudah menerapkan ini sejak saya aktif setelah pulang dari sekolah S3. Rumah ini sudah sangat jelas. Jadi Bapak Ibu tidak lagi filenya tercecer ya, ada yang di email, ada yang di WA, tapi sudah dibuatkan masing-masing rumah untuk setiap bimbingan Bapak Ibu. Nah, selain setiap bimbingan, mahasiswa yang datang kepada saya untuk diuji juga saya buatkan folder khusus. Nah, folder khusus untuk mahasiswa yang ujian, mulai dari SK penguji, hasil turnitinnya, file skripsinya, sampai nantinya file revisi skripsi yang sudah ditandatangani oleh dosen. Jadi, sebagai penguji, saya juga punya skripsi lengkapnya mahasiswa. Ini sangat membantu saya ketika harus kemudian mengumpulkan bukti untuk sister. Bapak Ibu cukup kesulitan buat ketika ada bukti diminta lembar pengesahan skripsi sebagai bukti sudah menguji. Nah, tentu saja kalau Bapak Ibu sudah membuatkan satu rumah khusus bagi mahasiswa bimbingan maupun mahasiswa yang diujinya, itu bukan hal yang susah, Bapak dan Ibu. Kemudian ada pertanyaan, mengapa sih kemudian kita perlu mensistematiskan Google Drive kita? Karena selain bermanfaat bagi Bapak Ibu sebagai individu, sistematika dalam Google Drive itu juga bermanfaat bagi UNES ketika UNES sedang di-crawling. Crawling itu begini, diambil datanya oleh lembaga pemeringkat internasional. Cara kerja lembaga pemeringkat itu adalah mengambil data yang tersedia secara daring. Ketika Bapak Ibu mungkin belum terhubung dengan MOOCs, misalnya Massive Open Online Courses, Bapak Ibu pasti menyimpan di folder. Nah, Bapak Ibu bisa membuka akses tadi. Atau Bapak Ibu bisa menitipkan linknya pada perguruan tinggi mitra kerjasama. Kita itu hanya dihitung internasional dari sisi visibilitas ketika link dengan domain UNES ACID tadi tertaut pada mitra internasional. Nah, sehingga dengan kita mensistematiskan ini, kita akan bisa membantu UNES sekaligus meringankan pekerjaan kita sebagai dosen yang ngajar, yang nguji, ya penelitian, ya disuruh ke industri, gitu. Nah, kita masuk ke teknologi yang kedua, Bapak Ibu. Monggo saja nanti jika ada pertanyaan. Teknologi yang kedua yang juga dilanggan UNES dengan sangat mahal sejak tahun 2019 adalah Office 365. Tapi sejak 2022 akhir kemarin sudah tidak lagi namanya Office, tapi Microsoft 365. Lambangnya juga berubah, Bapak Ibu, sudah pirsa, namanya berubah, lambangnya juga berubah. Nah, akun ini tidak otomatis aktif, tapi Bapak Ibu perlu mengaktifkan. Caranya bagaimana? Bapak Ibu masuk ke websitenya ULT, ult.unes.acid. Kemudian di sana ULT, saya tuliskan di chat ya. Masuk ke websitenya ULT, kemudian di sana ada ambil tiket, ada menu ambil tiket. Nah, kemudian silahkan saja ditulis pengaktifan Microsoft 365 untuk alamat email Bapak Ibu. Ditulis saja. Pengaktifan atau aktivasi Microsoft 365 untuk email siapa, misalnya emailnya Pak Hasan Bisri, emailnya Pak Tommy, monggo. Ini 365. Begitu Bapak Ibu mengaktifkan 365, Bapak Ibu akan dapat storage 1 tera. 1 tera itu mungkin kalau film India itu Mahabharata masih masuk, kemudian apalagi ya, favoritnya Pak Tommy itu apalagi Pak? Iya, kalau favorit saya bukan film India, Bu Desi. Apa Pak? Kalau Pak Hasan kayaknya film India itu Pak Hasan. 1 tera itu besar sekali ya Pak. Ini sampai film Korea berjilid-jilid juga belum penuh 1 tera ini. Makatan Bapak Ibu. Jadi begitu diaktifkan, namun diaktifkannya itu oleh ULT hanya setiap hari Senin. Jadi monggo diaktifkan hari ini dan bisa dipakai hari ini. Tapi kalau besok berarti baru bisa dipakai Senin depan karena diaktifkannya setiap hari Senin.
Nah, kemudian kalau di Microsoft ada apa lagi? Ada Microsoft Teams. Ini berarti komplementernya untuk Zoom, Google Meet ya, Bapak dan Ibu. Apalagi Bu Desi, ada Turnitin Draft Coach. Bagi Bapak Ibu yang sastra Inggris, bahasa Inggris, jika hendak mengadakan kelas kolaboratif dengan mahasiswa, itu tentu saja akan sangat terbantu dengan Turnitin Draft Coach. Karena ketika kita menggunakan add-on Turnitin Draft Coach, Bapak Ibu akan terbantu dengan 3 aplikasi. Yang pertama, aplikasi Turnitin, kemudian yang kedua, aplikasi untuk cek grammar, dan yang ketiga, aplikasi untuk cek daftar pustaka atau bibliografi. Jadi 1 aplikasi, tapi 3 fungsi yang bersamaan. Untuk Turnitin Draft Coach juga sudah dilakukan pelatihannya tahun lalu. Bapak Ibu, berikutnya ada juga Microsoft Learn. Microsoft Learn itu yang digunakan ketika Bapak Ibu hendak mengambil sertifikasi antara lain sertifikasi Microsoft Office 365, Microsoft Certified Educator, dan lain-lain. Semua aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft yang masuk dalam Azure Microsoft, itu Bapak Ibu bisa mengakseskannya, bisa mengakses secara tidak berbayar. Tidak berbayar itu berbeda dengan gratis, ya. Pak Tommy, berarti beda persepsi, beda memang perlakuannya gratis dan tidak berbayar. Tidak berbayar itu artinya ada yang bayari. Gitu. Tapi kalau gratis itu ya memang tidak berbayar begitu. Yang bayari dalam hal ini adalah UNES. Nah, Bapak Ibu, ada juga rencana Fakultas Ilmu Pendidikan sebagai Microsoft Testing Center. Nah, nanti jika Pak WD2 hendak tertarik dengan FBS sebagai Microsoft Testing Center, tapi dapat berkolaborasi dengan kami dan FIP untuk bersama-sama mendirikan Microsoft Testing Center ini. Berikutnya Bapak Ibu, kita masuk pada teknologi yang ketiga, yang disebut sebagai Turnitin. Turnitin itu ada 2 fitur utama, yaitu Feedback Studio dan Draft Coach, sebagaimana yang tadi melekat Draft Coach-nya ini pada Microsoft Word-nya milik Microsoft. Nah, cara masuknya gimana? Sebelum tahu cara masuknya, mohon izin untuk menyampaikan role-nya dosen pada Turnitin itu disebut instructor. Role-nya mahasiswa di Turnitin itu disebut students. Mengapa harus diperjelas seperti ini? Karena instructor itu dapat menguji kemiripan. Sedangkan student itu tidak dapat menguji kemiripan, kecuali disediakan oleh dosennya atau instructor yang punya akun instructor. Itu jadi kalau mahasiswa kemudian nggak bisa menguji kemiripan, kadang mahasiswa itu beli di Shopee, kadang beli di temannya yang punya akun sebagai instructor. Akibatnya apa? Ketika mereka membeli, mereka nggak tahu settingnya. Tahu-tahu paper yang diuji masuk ke database. Dan setelah diuji berikutnya, kemiripannya menjadi sangat tinggi. Nah, itu yang harus dihindari. Nah, untuk bisa menguji kemiripan, Bapak Ibu bisa masuk melalui 2 pintu. Pintu yang pertama adalah Elena, dan pintu yang kedua adalah masuk melalui website Turnitin-nya itu sendiri. Yang pertama, Bapak Ibu, masuk melalui Elena. Kalau Bapak Ibu tidak menguji tugas, itu menggunakan Turnitin Assignment 2. Posisinya ada di paling bawah, di bagian Activity or Resources ini. Kalau yang assignment biasa di bagian atas, kiri atas ya biasanya, itu tidak ada uji Turnitin-nya. Yang ada uji Turnitin-nya yang di bawah, Bapak dan Ibu, Turnitin Assignment 2. Bapak Ibu ada yang sudah sering menggunakan ini untuk tugas-tugas di Elena? Semoga banyak, karena kalau analytics-nya itu masih sangat kecil sekali yang sudah menggunakan ini di Elena. Ini adalah masuk melalui Turnitin. Kemudian yang kedua masuk melalui website-nya. Silakan saja ketik ini, kemudian sign in with Google. Jangan mengetik alamat email. Kami ulangi Bapak Ibu. Sign in-nya with Google,
akun mail UNES AC-ID, dan kalau student berarti students at UNES AC-ID. Setelah sign in, ini prosesnya agak lama Bapak Ibu, sekitar 1-2 menit, itu normal. Karena ketika kita masuk menggunakan Google kita, maka kita mengintegrasikan 3 basis data, yaitu basis data servernya UNES, basis datanya Google, dan basis datanya Turnitin. Sehingga ketika proses login ini sekitar 1-2 menit, memang demikian Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, apa yang harus kita perhatikan setelah kita masuk ke Turnitin? Nah, yang pertama, Bapak Ibu harus membuatkan assignment. Sebelum bikin assignment, Bapak Ibu harus membuat kelasnya terlebih dahulu. Nah, setelah ada kelas ID dan enrollment key-nya, maka itu yang bisa digunakan oleh mahasiswa maupun Bapak Ibu sendiri untuk submit paper, submit tugas, submit artikel yang diuji kemiripannya. Kami mohon izin mengingatkan kembali bahwa mahasiswa itu tidak bisa menguji sendiri, kecuali disediakan oleh dosennya. Atau selain dosen, pustakawan baik di pusat maupun di fakultas itu juga punya role sebagai instructor. Tapi kan kalau pustakawan mungkin tidak dekat ya dengan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang paling dekat dengan mahasiswa, monggo dibagikan saja di grup-grup WA, di grup-grup PKM, kegiatan-kegiatan mahasiswa, silahkan. Kalau ada laporan, ada tugas, diuji dulu begitu. Karena pengujian kemiripan itu kan bagian dari integritas akademik, Bapak dan Ibu. Nah, ini beberapa soal yang sering ditanyakan kepada kami selaku administrator Turnitin. Bagaimana sih cara setting di Turnitin itu? Setting di Turnitin sangat tergantung dengan tujuan pengujian kemiripan. Tujuannya untuk tugas dan tujuannya untuk skripsi tentu saja berbeda settingnya. Karena apa yang harus disetting? Seperti halnya standar repository atau no repository. Kemudian setelah tersimpan dan butuh dihapus, harusnya deletion atau permanent deletion, Bu Desi. Kalau sudah nggak bisa, kalau sudah lama ada, tapi kok kemudian ID papernya sudah tidak ada, bagaimana cara mengajukan permanent deletion-nya? Monggo Pak Tommy dan Bapak Ibu Kaprodi jika membutuhkan pelatihan khusus yang terkait dengan Turnitin untuk menghubungi kami kembali, karena khusus setting ini memang harus satu waktu tertentu. Nah, berikutnya adalah Webex Meeting. Webex Meeting ini UNES mendapatkan fasilitas enterprise trial dari Webex. Bapak Ibu yang berminat untuk mencobanya, silakan untuk mengisi formulir ini. Selain Webex Meeting, Bapak Ibu juga bisa ya mengklaim akun Windows-nya secara gratis. Bisa di sini caranya, Bapak Ibu nanti mengikuti saja videonya. Nah, yang terakhir mungkin agak ketinggalan, bukan ketinggalan, sudah berlangsung saat ini, sudah berlangsung. Tapi tidak ada salahnya, seperti contoh tadi pagi, Pak WD2 menghubungi saya, Bu Desi, gedung digital center itu bisa dipakai kuliah atau enggak? Sakit Pak, silahkan. Di sana ada 180 PC yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk kuliah yang membutuhkan PC. Seperti contoh, kalau nggak salah tadi pagi Pak WD2 itu untuk kuliah di fakultas di prodi seni mungkin karena aplikasi apa begitu. Total komputernya 180, tapi yang dapat dipakai sebagai perkuliahan hanya di lantai 2 dan 4, karena di lantai 3 itu dikhususkan untuk pelatihan. Nah, Bapak Ibu, apa yang berubah di Sikadu 2.2? Yang pertama adalah cara menghitung monitoring nilai. Bapak Ibu kemarin pada saat di awal Januari mengisi nilai ada perubahan formula yang dihitung valid itu kalau 80% mahasiswa dalam rombel itu sudah divalidasi nilainya oleh dosen. Kok berubah formulanya, kenapa? Ya karena pola penggunaannya oleh dosen juga berubah. Jadi ada dosen yang baru mengisi satu mahasiswa, kemudian sudah divalidasi. Nah, dimonitor kalau sudah divalidasi satu kan jadi 100%, tetapi ketika dilihat polanya,
validasi nilainya 100%, tetapi kok jumlah mahasiswa yang divalidasi hanya sedikit. Lalu dilakukan cleansing data, datanya dibersihkan. Ketika data dibersihkan, ada satu fakultas yang monitoringnya awalnya 95, kemudian ketika dibersihkan tinggal 20%. Nah, itu yang membuat kemudian formulanya dirubah. Selain itu, Bapak Ibu, kalau melihat SIKADUNIA saat ini ada yang namanya AHA Sitedi. Sudah perso? Bu Malarsih mungkin sudah perso? Ada AHA Sitedi ini. Pak Hasan Bisri sudah perso ada AHA Sitedi ini, jadi Sitedinya tetap dipakai Bapak dan Ibu. Iya, ya. Sitedi tetap ya Bu. Tetap Bu, untuk untuk dokumentasi bimbingan. Tapi kalau Ibu pengen meresani status mahasiswanya saat ini, status bimbingannya dan ujiannya, itu meresaninya di AHA Sitedi. AHA Sitedi ya. Terima kasih Bu Desi. Kemudian apalagi yang baru Bapak dan Ibu? Kami matur untuk prosesnya, Nah, kami tadi pagi masih ada pertanyaan. Lah kok belum keluar di Elena begitu. Nah, bisa jadi tidak keluar di Elena itu karena RPS-nya belum divalidasi oleh Kaprodinya. Jadi prosesnya itu memang berantai Bapak dan Ibu. Dosen unggah bahan ajar dan RPS, divalidasi. Kelasnya secara paralel bareng-bareng mahasiswa mengisi, dosen wali memvalidasi. Nah, kemudian setelah proses jadwal, mahasiswa, RPS dan bahan ajar siap, kemudian data tersebut diambil oleh Elena. Di Elena itu kemudian jadi mata kuliah, jadi pesertanya, jadi topik per minggu, dan sekarang ada tambahan baru, yaitu metode penyampaian. Jadi Bapak Ibu kan di kolom Excel itu ada metode penyampaian, sekarang itu sudah ada di Elena juga. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menulis secara manual, tapi Elenanya sudah langsung penuh. Namun kami matur bahwa proses ini itu enggak real time. Jadi misalnya Kaprodi sudah validasi, Elena tidak langsung keluar Bapak dan Ibu. Butuh waktu paling lama 24 jam. Sama halnya ketika Bapak Ibu merubah mulang. Monitoringnya kok nggak langsung berubah Bu Desi? Monitoringnya perubahannya setiap 24 jam atau setiap jam 13. Nah, jadi karena sistem kita sudah terintegrasi, tetapi jumlah dosennya kan 1.100, mahasiswanya 48.000, jumlah jadwal, jumlah rombel, itu yang membuat proses sinkronisasi ini tidak bisa berlangsung secara real time. Jadi ada waktu-waktu tertentu dan maksimal tadi adalah 24 jam. Kapan Bapak dan Ibu? Kalau mungkin sudah memvalidasi, mohon ditunggu saja. Kok belum ada di Elena? Mohon ditunggu saja. Jawabannya begitu. Ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, UNES itu punya 2 LMS, yaitu Elena dan MOOC UNES atau Massive Open Online Courses. Kalau Elena itu sifatnya untuk mata kuliah, jadi wajib. Bapak Ibu mau nggak mau ya harus diisi. Kalau nggak diisi, monitoringnya kosong. Monitoring Elena kan ada Bapak Ibu, sama halnya seperti monitoring perkuliahan. Bapak Ibu nggak ngisi, Bapak Ibu pasti dikejar-kejar oleh Pak Tommy. Ayo Elenanya diisi. Paling nggak ada satu resource dan ada satu activity. Tapi kalau MOOC atau Massive Open Online Course itu tidak wajib bagi Bapak Ibu. Isinya apa? Isinya bukan mata kuliah, tapi kepakaran Bapak Ibu. Bisa dijual, Bu? Bisa. Kalau di Elena nggak keluar harga, tapi kalau di MOOC itu ada harganya. Bapak Ibu bisa men-setting course menggunakan harga tertentu. Dalam perjalanannya, semester ini MOOC UNES itu digunakan untuk MKU Bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang menjadi dosen wali pasti banyak pertanyaan. Yang MKU yang belum dapat itu gimana nasibnya? Ada sekitar 900 mahasiswa yang belum dapat kelas. Nah, 900 inilah yang kemudian dimasukkan dalam MOOC. MOOC ini tidak ada jadwal, tidak ada dosen, kemudian tidak ada waktu. Jadi mereka hanya diminta untuk mengerjakan
topik demi topik. Sudah selesai topik 1, baru bisa membuka topik kedua. Topik kedua sudah, baru bisa membuka topik ketiga. Tapi durasi waktunya dibatasi 1 semester, bukan per pekan. Jadi misalnya mereka nanti mau mengerjakan di ujung, ya bisa-bisa saja, asal selesai. Kalau selesai, mereka mendapatkan sertifikat MOOC. Nah, sertifikat itulah yang digunakan oleh dosen yang kita sebut sebagai kreatornya MOOC MKU Bahasa Indonesia ini untuk memberikan nilai di Sikadu. Jadi prosesnya tetap sama, ada dosen yang kemudian koreksi, memperhatikan pola pembelajaran mahasiswa. MOOC ini walaupun 100% menggunakan LMS, namun tidak menghilangkan peran dosen. Jadi dosen tetap memberikan komentar, dosen tetap memberikan pendampingan, sama seperti kelas daring atau kelas hybrid. Tapi kita mengakomodir jumlah yang 900 di samping keterbatasan jumlah dosen bahasa Indonesia. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu sudah bersonjek bahwa UNES itu punya ekosistem data. Bapak Ibu cobi pun ketik data.unes.acid. Kalau sudah masuk, Bapak Ibu akan melihat ada 2, yaitu dashboard dan 1 data. Yang dapat dibuka itu hanya yang dashboard data. Orang tua mahasiswa, mitra kerjasama, peneliti dari perguruan tinggi lain, Pemda, itu bisa membuka dashboard data ini. Kalau yang 1 data adalah akses tertentu saja. Kalau sudah di dashboard data, masuk, diklik, isinya apa saja? Menika Bapak dan Ibu isinya. Mulai dari kegiatan akademik, ada monitoring perkuliahan dan monitoring Elena, ada profilnya Bapak Ibu, di mana profil ini sudah terhubung dengan Sinta. Jadi Bapak Ibu saat ini yang sedang membuat proposal penelitian, proposal pengabdian, baik itu untuk DIPA UNES maupun dipersiapkan untuk DRPM, dasarnya adalah skor Sinta. Nah, skor Sinta itu Bapak Ibu tinggal klik saja profil dosen ini. Sudah tidak usah lagi masuk ke websitenya Sinta. Di sana sudah ada skornya Bapak Ibu berapa. Selain itu berapa jumlah mengajar per semester. Itu juga ada yang di dalam menu beban mengajar. Monggo Bapak Ibu dipersani beban mengajarnya berapa dan beban bimbingan tugas akhir berapa jumlahnya. Berarti saya juga bisa lihat punya Pak Tommy, bisa punya lihat dosen lain, betul sekali. Ini adalah open data. Sehingga harapannya open data ini kemudian dapat dimanfaatkan sebagai data bersama. Kalau ada yang error, mohon dicoba lagi nanti, Bapak dan Ibu. Iya, ini error, Bu. Server error tulisannya. Iya, server error ya, Bu. Mohon nanti dicoba lagi. Mungkin ini karena pada saat bersamaan sedang berlangsung server untuk backup Sikadu dan server untuk backup Elena yang jumlahnya sangat besar, mungkin akan mempengaruhi kinerja ini. Tapi monggo besok atau nanti malam untuk dicoba lagi. Nah, yang ini juga sama, itu adalah IKDP atau rapornya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kemudian tadi masuk ke beban kinerja, yang paling baru adalah rapornya. Raport saya itu sebesar 84,79. Itu Bapak Ibu juga bisa mersani rapotnya Bapak Ibu yang lain, karena ini terbuka. Kalau mau melihat detailnya, Bapak Ibu, 84 itu kan skor akhir. Kalau mau melihat detailnya, itu ada di Sikadu Bapak Ibu. Nah, di bagian ini. Jadi ketika Bapak Ibu masuk ke Sikadu yang semester kemarin, kemudian klik saja yang tombol biru ini. Nanti akan keluar perincian nilainya. Penilaian ini adalah hasil penilaian yang dilakukan oleh mahasiswa kelas Bapak Ibu. Sebelum mereka mengunduh nilainya, mereka harus mengisi kuesioner persepsi mereka terhadap Bapak Ibu sekalian. Hasilnya bisa dibersani. Lumayan Bu Isi, Prof Isi bisa buat lucu-lucuan di jurusan ini. Kemarin waktu saya sampaikan di jurusan, ini bisa buat lucu-lucuan. Wah, skormu piro gitu. Sudah pernah mersani skornya, Prof Isi? Belum pernah. Dicoba yang semester kemarin, masuk semester kemarin,
di Sikadu, Oh iya, iya. Gasal. Nanti Tapi paling kalau atas ini kalau ada tidak nilai persepsi. Oh iya. Penasaran. Ya. Penasaran kan apa kata mahasiswa gitu. Ada 10 item penilaian yang dinilai oleh mahasiswa. Tapi mahasiswa itu ya kadang ngawur juga sih, kalau dia suka ya pasti nilainya tinggi-tinggi 9, 10, 9, 10 gitu. Tapi kalau nggak suka ya dikasih sekenaknya begitu. Betul Bu Desi, kalau dia nanti nilainya bagus ya mesti menilai dosennya 100. Itu nilainya belum keluar, Bu? Saya sudah keluar nilainya belum kemarin. Saya sudah keluar. Jadi mahasiswa itu menilai ini sebelum ambil nilainya. Oh gitu ya. Jadi nilai dosennya dulu, setelah nilai dosennya semua selesai, baru kemudian mengambil nilainya sendiri. Iya. Begitu. Ya lumayan lah buat lucu-lucuan. Iya, buat koreksi diri sendiri ya Bu. Betul, J. Ini saya mohon izin menjawab Pak Supatmo dulu, J. Ada pertanyaan di chat. Yang MKU Bahasa Indonesia, insya Allah sosialisasinya baru besok, Bapak. Melalui Zoom dan seluruh mahasiswa akan diundang. Ini ada Pak Didim nih kok, Mas Diamond, Bu Korota, ada di FBS, J. Tapi kok intinya mungkin belum diberitahukan, J. Link Zoom-nya. Sudah, Ibu. Pun di ada Pak Wagiran juga di sini. Sudah Pak. Ya. Tapi dosennya juga mau datang Pak, Kaprodinya Pak. Iya, dosennya datang. Dosennya ikut datang ya Pak. Yang dipanggil siapa saja? Saya ada 5 orang. Oh betul. Kalau Kaprodi ikut dipanggil? Atau wakil dekan? MKU yang mengundang. Oh MKU. J. Mohon izin Pak Wagiran memberitahukan besok jam 3 sore secara daring menggunakan Zoom. Ya, oke. Ya, Bu Desi matur nuwun informasinya. Karena mahasiswa kami beberapa hari ini bertanya-tanya ini bagaimana, belum dapat informasi apapun tentang itu. Matur nuwun. Betul galau Pak memang. Ya. Yang lain teman-temannya sudah dapat, yang 900 mahasiswa ini kan masih belum dapat. Saya di WA ini juga kok belum dapat jadwal gitu. Sangat simpatik Bu Desi, alhamdulillah ya. Kami sangat support Bu Desi. Terima kasih ya. Jadi tidak perlu pengadaan dosen bahasa Indonesia baru Pak Tommy Nah Bapak Ibu, kadang kan Bapak Ibu sering ditanya mahasiswa dan mungkin Bapak Ibu tidak punya informasi untuk menjawabnya, maka arahkan saja pertanyaan dari mahasiswa itu ke ULT. Misalnya aktivasi lisensi, kemudian ada pertanyaan tentang UKT, pertanyaan tentang legalisir ijazah, Bapak Ibu lempar saja ke ULT UNES ACID. Prosesnya sama, ambil tiket dan mereka akan menerima tiket sambil menunggu jawabannya. Ini akan lebih mengorganisir nanti oleh ULT yang akan membaginya. Misalnya pertanyaannya tentang Elena nanti juga akan dilempar kepada kami dan kami yang akan menjawabnya. Tapi agar menjadi satu pintu bisa diarahkan ke ULT. Nah, ini Bapak Ibu saya kemudian derek titip pesan kalau kemudian Bapak Ibu atau mahasiswa menjadi pengelola jurnal, laboratorium, unit bisnis dan sebagainya, mohon tidak menggunakan email pribadi. Untuk mengelola tadi. Karena ketika kemudian Bapak Ibu sebagai pribadi, sebagai peneliti terjadi peretasan atau penggunaan data, maka tentu saja jurnal yang dikelolanya, laboratorium yang dikelolanya itu berpotensi juga mendapatkan peretasan. Sehingga kami sangat menyarankan Bapak Ibu untuk mengajukan akun tersendiri bagi jurnal. Caranya ya misalnya judulnya namanya JDM seperti di jurusan kami, maka ajukan saja JDM @mail_unes ACID atau laboratorium bahasa, lab bahasa @mail_unes ACID. Jangan gunakan akun pribadi Bapak Ibu. Nanti pada saat unit yang dikelolanya diserah terimakan, maka akun ini ikut diserah terimakan kepada pengelola berikutnya. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu, saya nderek titip. Teknologinya banyak sekali. Bapak Ibu mungkin belum menggunakannya saat ini. Tapi setelah mengikuti acara ini, harapan kami Bapak Ibu berkenan untuk menyampaikan, ayo mahasiswa,
Microsoft-nya diaktifkan. Caranya langsung hubungi ULT. Meet-nya dicoba untuk rapat, Meet-nya dicoba streaming. Perkuliahan menggunakan kolaborasi. Kalau menggunakan Google Docs, sudah terhubung juga dengan Google Meet, dan sebagainya. Nah, monggo, semoga tidak terjadi yang disamakan sebagai paradox of teknologi. Dulu ketika UNES belum punya teknologi, diskusinya adalah kok nggak ada dukungan teknologi, kok nggak bisa itu, nggak bisa ini. Tapi sekarang ketika teknologinya sudah sangat banyak, bahkan kita berinvestasi sangat besar, kemudian ini pemakaiannya masih under capacity. Nah, itu kan sangat sayang. Maka kami sangat menghimbau dan derek titip ini tidak hanya kepada Bapak Ibu, tapi juga diteruskan kepada mahasiswa. Makatan Pak Tommy yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Saya kembalikan kepada Pak Tommy. Mungkin Pak Tommy sedang tidak, ada Pak Tommy. Sampun Pak Tommy. Baik, terima kasih Bu Dr. Fitra Desi. Bapak Ibu dipersilakan bila masih ada yang ingin disampaikan ihwal yang disampaikan oleh Ibu Dr. Fitra Desi. Monggo, Pak Dr. Wagiran, sampun, sudah? Pak Tommy. Mungkin ini untuk Bu Fitra Desi. Kami perlu panduan untuk ini pemanfaatkan Microsoft 365 ya. Kelihatannya fasilitasnya sangat banyak, tetapi kami belum bisa itu. Ada panduan yang sudah disusun, sehingga bisa kami pelajari berulang-ulang di Bu Fitra Desi. Microsoft 365 itu sebenarnya sama Pak seperti yang diinstal di laptopnya. Hanya kita memindahkan pekerjaannya secara daring semuanya sekarang. Jadi tidak tergantung dengan dengan laptop sekarang. Jadi satu laptop saja kita bisa bekerja dimanapun. Perbedaannya hanya itu Pak. Dan melekat storage-nya. Storage-nya jadi 1 tera. Bapak kalau di laptop kan berapa paling banyak Pak? 256, 256 mega. 250-an giga. Giga ya, 250-an giga. Tapi kalau di cloud-nya Microsoft, itu bisa sampai 1 tera. Bapak juga bisa berkolaborasi dengan mahasiswa. Contoh, ketika saya kuliah, ketika kelas, itu saya menggunakan Microsoft untuk membuat catatan perkuliahan. Jadi catatan perkuliahan tadi dibuatnya secara bersama-sama oleh tim, oleh kelompok maksud saya. Jadi kelas saya bagi menjadi kelompok, kemudian setiap kelompok membuat catatan kuliah setiap perkuliahan. Kan kalau kolaborasi menggunakan teknologi yang enggak online kan tidak bisa nih Pak. Tapi kalau menggunakan Microsoft itu bisa berbagi file, kemudian membuatnya dengan terhubung dengan Microsoft Teams, itu juga sudah bisa. Dan yang jelas tidak usah menyimpan di laptop. Sama Pak. Untuk aktivasinya kami membawa laptop atau tidak Pak? Ini saja tanpa membawa laptop. Tanpa membawa laptop, hanya Oke. Hanya akunnya Pak Wagiran didaftarkan ke ULT. Oke, siap. Eman-eman loh Bapak Ibu, 1 tera. Ya, 1 tera ya, Bu Desi ya. Ditambah pelatihannya banyak sekali yang gratis Pak. Tadi di link-link yang saya bagikan, itu semua pelatihan gratis. Bapak Ibu kalau misalnya mahasiswa mau menambah nilai, dia kan kadang bingung, Pak saya minta tugas, Pak saya nilainya kurang, disuruh ikut pelatihan aja. Pelatihannya di situ semua gratis. Termasuk yang sertifikasi tadi Bu, termasuk di fasilitas ini ya? Kalau sertifikasi tidak semua Pak, itu terbatas. Bapak ngerasa ke yang mana, itu ada yang gratis tapi jumlahnya terbatas. Tapi yang kalau pelatihan semua gratis. Mau mencoba gratis, apapun ya. Di situ, ya kalau pelatihannya memang gratis, bisa jadi tambahan nilai untuk mahasiswa, Pak. Sertifikasinya saya kira gratis juga. Oh, nanti bisa menghubungi Pak WD2 kalau itu. Ya. Kita mungkin pemberitahuan, kita secara resmi UNES sudah MOU juga kemarin dengan
dengan Microsoft gitu Bu. Hanya aplikasinya nanti masing-masing unit mungkin beda-beda gitu ya. Siap Bapak. Pak Wagiran, sikap untuk Pak Wagiran atau tanya? Iya. Baik, terima kasih Pak Dr. Wagiran. Beliau ini sekaligus koordinator MKU Bahasa Indonesia. Atur nuhun Pak Wagiran. Monggo Bapak Ibu, bila ada yang ingin disampaikan. Pak Tommy. Oh, Mas Patmo, lalu Ibu Anggreni. Monggo Mas Patmo. Ya, sedikit Bu Desi. Di jurusan kami, di prodi kami itu banyak menggunakan aplikasi-aplikasi pengolah grafis, Bu. Dan kalau pakai yang berbayar itu kan cukup mahal aplikasi itu ya. Apakah di UNES juga menyediakan atau mendukung aplikasi-aplikasi olah grafis sehingga mahasiswa kami bisa misalnya bisa menginstall atau kami sebagai dosen juga bisa menginstall gitu yang terutama yang terkait dengan pengolah grafis, Bu Desi. Langsung dijawab Pak Tommy. Monggo Bu Dr. Desi. Karena kami sentral di UPTTIK, saya menjawab bahwa kami tidak menyediakan aplikasi yang spesifik pada satu bidang ilmu. Karena nanti kalau misalnya FBS minta ini, FIK butuhnya sendiri lagi, itu butuhnya sendiri lagi. Itu kami tidak menyediakan yang itu. Yang kami sediakan itu ya seperti ini, yang digunakan oleh semua, Turnitin, Google, kemudian Microsoft. Itu jawaban kami. Tapi Bapak, jika memang kemaslahatannya tinggi, monggo untuk dicoba saja. Dicoba saja untuk mengajukan. Pak Patmo yang tadi pagi untuk menggunakan gedung DC itu bukan? Betul, mata kuliah ya komputer grafis itu. Betul Mas Patmo ya? Tadi di rembuk. Software yang dibutuhkan apa? Bisa menghubungi Mas Dias itu. Oh, iya. Dicoba saja. Dicoba saja, mungkin beruntung. Mungkin beruntung. Tapi mbok coba dipersani di daftarnya Microsoft, Pak. Mungkin ada pengolah grafisnya. Banyak sekali di Microsoft itu, Pak. Iya. Dicobi, Pak. Ada tidak? Kalau bisa di Microsoft itu gratis. Biasanya kami pakai Adobe, pakai ya produk-produknya Adobe. Iya, itu di Microsoft ada, Bapak. Sudah dipersani belum? Coba dicek. Belum sih. Kami tidak terbiasa pakai itu. Adobe for Microsoft ada, Pak. Dicobi, Pak. Itu gratis. Nanti kalau butuh sertifikasinya hubungi kami, nanti kami mintakan. Ya, Bu, coba nanti tak komunikasi dengan. Persani Microsoft-nya dulu ya, Pak. Ibu matur nuwun. Terima kasih Mas Patmo. Nanti bila diperlukan bisa disupport ya Bu Desi, karena memang grafis itu sangat dibutuhkan oleh adik-adik mahasiswa dalam mata kuliah itu. Dan maaf, mungkin tidak sekadar mahasiswa Mas Patmo saja ya untuk membutuhkan ini. Jadi kemaslahatannya nampaknya banyak ini Bu Desi. Monggo diajukan mawon. Siap, matur nuwun. Ngaten Mas Patmo, Pak Patmo, cukup? Sepertinya tahun berapa itu kami pernah diminta mengajukan, Pak. Kami sudah mengajukan. Tahun berapa, sudah agak lama. Oh, baik, nanti di-refresh lagi ya pengajuannya ya. Ya. Baik, terima kasih. Berikutnya Mbak Nini, Mbak Anggreni Nini. Monggo Mbak Nini. Ya. Iya, terima kasih Pak Tommy. Halo. Desi mau nanya itu yang Microsoft 365 itu berarti kan apa namanya bisa untuk adalah gimana ya? Kalau mahasiswa yang nggak punya, berarti kan dia bisa login dari manapun gitu kan? Terus nanti filenya secara itu kan nggak, kalau pakai Google Doc itu kan dia kan berantakan ya, suka kayak gitu loh kalau ngerjain Google Doc. Salah satu kelebihannya Microsoft yang cloud itu nggak berantakan.
Oh gitu. Terus Iya. itu berarti juga bisa ada fitur yang ngerjain bareng gitu kan kalau Betul sekali. Bahkan pada saat ngerjakan bisa terhubung langsung dengan Microsoft Teams. Tapi Jadi sambil harus pakai, tapi nggak harus dilingkan ke Teams gitu kan, nggak toh? Nggak harus. Atau nggak harus tidak. kan? Yang penting ada linknya aja. Cuma yang ini simpelnya kalau Microsoft di Clouds. Gitu. Ya, kalau betul sekali. Itu di apa itu ya? Gitu. Google Drive ya. Di drive-nya masing-masing. Oh iya, nggak, soalnya kan kalau mahasiswa itu kan kadang mungkin kan karena Microsoft itu sekarang berbayar gitu kan, terus mereka pakai WPS gitu kan, masangin Mendeley kan agak susah gitu. Nah, jadi kan harus makanya disuruh mengaktifkan, Bu. Mahasiswa diminta mengaktifkan. Iya. Tapi kalau komputernya jadul kayak gitu kuat nggak ya? Kuat, Bu, ringan kok, Bu. Ringan sekali. Bahkan pada mahasiswa saya pakai HP. Bisa gitu. pakai HP. Oh iya. Bisa. Pakai HP saja bisa. Di kelas itu saya pada saat membuat catatan kuliah, mahasiswa juga membuat catatannya pakai HP. Ya. Baik. Ya kalau gitu nanti saya berikan solusi kepada mahasiswa yang biar bisa langsung pasang Mendeley dan segala macam itu. Betul. Terima kasih, Bu. Monggo Bu Eka. Mungkin Pak Tommy sedang sibuk. Monggo Bu Eka langsung. Nggih, Bu Desi, terima kasih. Sudah banyak sering membantu juga Bu Desi. Bu Desi, saya kan menggunakan Microsoft 365 mungkin sejak tahun 2020-an ya Bu. Di situ memang banyak fitur sekali kayak yang sudah kami pakai Microsoft Teams, walaupun belum optimal begitu Bu Desi. Kemudian untuk Windows-nya, apakah kita dosen juga bisa mengakses Windows Bu? Karena kadang-kadang kan juga beberapa perangkat kita, mungkin laptop kan nggak hanya satu, ada laptop PC, kalau kita beli Windows satu-satu kan mahal nggih Bu nggih. Apakah sama juga Windows bisa kita gunakan bersama? Kalau ini kan kita Microsoft 365 mungkin 5 perangkat bersamaan kita gunakan dengan akun yang sama, sakit ya Bu Desi menikah nggih? Bisa. Ya, tadi Bu yang saya untuk mengakses misalnya Adobe, Corel dan sebagainya itu mundutnya di mana ya Bu Desi? Yang tadi seperti Pak Patmo sampaikan itu. Karena kami kesulitan juga ini. Kalau yang Adobe khusus itu belum ada Bu. Tapi coba dipersani dulu di Microsoft. Sepertinya ada Microsoft Adobe for Microsoft. Dicek dulu itu. Untuk aktivasi Windows-nya juga sama nggih Bapak dan Ibu lewat ULT. Diaktifkan saja eman-eman. Yang ULT itu yang untuk kalau mungkin untuk yang baru-baru ya Bu. Ini saya coba yang mahasiswa saya barusan sudah bisa mendaftar gitu nggih. Tapi di situ penambahannya hanya untuk contohnya mahasiswa ya Bu, untuk dosen nggak ada ya Bu yang di ULT itu? Sama Bu, untuk dosen dan mahasiswa. Oh gitu, karena contohnya hanya dosen ya add student saja gitu, nggak dicontohkan dengan akun dosen. Diasumsikan dosennya sudah perso. Oh begitu, gimana ini? Oh ini sudah dicoba, sudah bisa. Nanti masuk ke email mahasiswa, kemudian mendapat password ngaten ya Bu untuk yang bukan sudah langsung aktif. Oh begitu. Di akunnya masing-masing langsung aktif. Dapat 1 tera nih kok. Oh nggih Bu, matur nuwun. Ditunggu untuk software-software yang sejuta umat bisa ditambahkan kayak desain, kemudian untuk editing video kayak Canva itu juga sudah masuk Ibu. Canva ini kami sedang proses untuk bisa masuk ke Elena. Oh nggih. Semoga ini semester ini semoga bisa ditambahkan. Nggih. Matur nuwun Bu. Nggih. Monggo Ibu. Mohon maaf tadi Bu Desi jaringannya sinyalnya agak double. Monggo Prof Isi dan Bu Siti Aisyah. Monggo. Sudah bisa masuk sudah bisa membuka yang data tadi, ya, tapi untuk bisa sampai ke tadi melihat itu gimana ya caranya? Yang beban kinerja Bu? Ya, yang macam-macam ini kan masih berarti masih yang umum ya yang saya buka awal pertama.
Betul. Sebentar saya mohon izin membagi layar, nggih. Sudah masuk ke data UNES ini, sampun? Belum kelihatan, Bu. Ya, udah. Sampun, nggih. Kemudian dashboard data. Dashboard tampilannya tapi tadi tidak seperti itu, nggih. Ya, data sudah dashboard sudah saya klik. Kemudian ini telusur. Ada dosen gitu, nggih. Kemudian ini beban ini. Telusur. Nggih. Oh, siap. Oh, sebentar saya cek. Contoh saya cari. Telusur, nggih. Oh, iya. Setelah telusur, profil dosen, nggih. Iya, bisa dicari satu-satu misalnya. Oh, nggih. Nah, menika Prof Isi skornya tinggi 91,33 menika. Oh, penasaran. Alhamdulillah. Nanti kalau detailnya lihatnya persaninya di Sikadu nggih, Bu. Oh, siap. Nggih. Dibuka Sikadunya nggih, detailnya di situ. Oh, iya. Nggih. Ini banyak sekali nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mirsani profilnya nggih, misalnya ini. Dari sini kemudian masuk ke fakultasnya masing-masing. Monggo dipirsani sendiri-sendiri. Beban, sami-sami. Beban mengajar, kemudian beban tugas akhir, semua ada di datanya ada di sini. Ini data yang sungguh-sungguh nggih, misalnya bimbingannya lebih 90 ya ada semua di situ nggih. Wonten. Karena kan kalau ada disuruh bawa. Lah itu ada bahkan saya juga ditanya, loh kok sampai ada yang 100 itu bagaimana kok bisa begitu? Iya ada yang 100, ada yang sampai 100 itu bagaimana cara membimbingnya begitu. Nah, menika Pak Dr. Hartono menika skor Sintanya 2.700, Scopusnya 7. Ini kan data kita sudah langsung terhubung ya dengan Sinta. Dengan Scopus Index itu sudah ada langsung di sini. Bapak Ibu tidak perlu mengunjungi websitenya Sinta. Oh iya, Bu. Ini langsung bisa dilihat SKS-nya untuk S1 berapa, S2. Pak Tommy pasti belum pernah ini kok, terkaget-kaget. Ya, oh saya ini sudah Bu Desi. Coba. Sudah perso ini? Ya, atau mau dilihat boleh. Sudah pernah melihat profilnya? Iya. Coba kita lihat Pak Tommy, nggih. Waduh, ya ini. Sebentar. Nah, Pak Tommy. Pak Tommy itu namanya menggunakan double M pakai I, ya. Nah, Miko. Ini agak lama, ini internet saya, nggih Bapak dan Ibu, bukan karena servernya. Sambil menunggu datanya Pak Tommy, monggo Bapak Ibu wonten pertanyaan malih. Monggo. Prof Isi sampun pertanyaannya? Sudah? Sampun sementara cekap. Oke, matur nuwun. Berikutnya monggo Bu Siti Aisyah, monggo Ibu, Bu Siti. Ya. Matur nuwun Pak WD1. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Desi. Saya juga mau tanya tentang aplikasi untuk editing yang video, gambar, dan lain-lain, karena kebetulan semester ini saya juga ada mata kuliah perencanaan pengajaran yang nantinya akan menghasilkan produk-produk baik media audio, media visual, audio visual, seperti itu. Kalau yang aplikasi khusus dereng wonten Ibu, tapi kami sedang mengusahakan Canva itu akan kami integrasikan di Elena. Mohon ditunggu. Bandicam Bu, Bandicam bisa ada? Bandicam, jadi kami lebih menapa nggih, ketika kita menyematkan dalam ekosistem aplikasi di UNES, yang kemanfaatannya itu bisa banyak atau luas, digunakan lebih banyak mekaten Bu. Ya. Sebab kalau itu kan aplikasi itu kan bisa untuk micro teaching, bisa untuk IPM, gitu, untuk PP, seperti itu. Mahal menapa mboten Bu? Kelihatannya sih enggak begitu sih. Oh, kalau nggak mahal ya berarti ya, kalau Pak WD2 bisa. Mahasiswa ya
karena selama ini kami mencari jadi yang gratis-gratis gitu Bu. Mahasiswa juga saya cari yang gratis dulu aja gitu. Tapi kan itu sementara, jadi sebentar gitu. Waktunya juga nggak begitu banyak. Oke. Kalau misalnya mencari yang di Google bisa ya Bu ya? Sudah bisa gratis kalau yang di Google. Betul sekali, di Google itu banyak sekali yang Bapak Ibu bisa pakai add-on-nya. Gratis lagi. Jadi baik Google maupun Microsoft, Bapak Ibu bisa metani satu persatu. Di situ banyak sekali aplikasi. Keren-keren. Update-nya juga sangat tersering. Jadi mungkin selain apa tadi nama aplikasinya ya? Bendy Bu, apa namanya tadi? Iya, Bandicam. Bandicam itu mungkin ada alternatif yang serupa Bu. Oh gitu. Di Google ya, di lingkungannya Google. Monggo di Persani mawon. Berarti kalau di lingkungannya Google gratis ya Bu masih ya? Gratis. Tadi linknya sudah saya berikan di presentasi, iya. Tadi ada link isinya apa saja kalau Google itu sudah saya bagikan di link presentasi saya. Nggih, matur nuwun Bu Desi. Nggih. Menika Pak Tommy. Skornya Pak Tommy, kemudian jam mengajarnya, bimbingan aktifnya Pak Tommy. Wah, Pak Tommy banyak juga bimbingannya, Nggih. Oh iya. 30. Nah, ini seperti ini. S1 32 orang. Nggih. Oh, menika bimbingan akademik, maaf. Yang bimbingan aktifnya ini. S2 4 orang. Kemudian S3-nya 4 orang. Nah, ini kok dapat dipersani satu persatu. Publikasi, hak cipta, wonten. Bapak Ibu saged mirsani satu persatu. Kemudian beban tugas akhir itu juga dapat dipersani satu persatu. Yang judulnya harus mengandung etnomusikologi. Seperti ini Bu Prof Uli menika cukup banyak, ada 102 menika. Tidak perlu. Ya boleh, enggak pakai etnomusikologi kalau berkaitan boleh. Baik, terima kasih Bu Desi. Bu Siti masih ada yang ingin disampaikan Bu Siti? Saya kira sampun. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, yang lain dipersilahkan bila ada hal yang ingin disampaikan ke Ibu Dr. Fitra Desi. Baik, monggo dipersilahkan Bapak Ibu. Saya Pak WD1. Oh, Ibu Dr. Rina, dipersilahkan Bu Dr. Rina. Ya, terima kasih Pak WD1. Bu Fitra hanya ingin menanyakan kembali apa untuk Zoom itu dosen itu hanya diberikan sampai bulan Juni ya. Setelah itu semua harus Google Meet gitu ya Bu. Oh, seperti itu ya. Tidak harus Bu, cuman tidak dilanggankan lagi oleh UNES. Tidak dilanggankan lagi oleh UNES, kalau ini berarti langgan sendiri gitu ya untuk Zoom-nya ya. Tapi prodi, gitu. Laboratorium atau unit-unit strategis tetap kita langgankan. Fakultas itu tetap dilanggankan Bu. Hanya untuk yang pribadi, kan boten ya. Oh gitu. Jadi misalnya kalau Kaprodi masih diberi fasilitas itu ya. Kalau masih, untuk Bu. Rapat dan sebagainya misalnya. Masih. Seperti itu ya. Iya. Oh iya, iya. Terima kasih sekali atas penjelasannya. Terima kasih Pak WD1, Bu Fitra Desi. Terima kasih. Oke. Sami-sami Ibu Dr. Rina. Baik. Bapak Ibu, dipersilahkan bila masih ada hal yang ingin disampaikan ke Ibu Dr. Fitra Desi Nuken. Bu Desi tadi yang link dikirim di chat itu untuk Bapak Ibu untuk masuk ke link tadi itu ya. ULT? Iya. Betul, betul. Okay. Ke ULT. Baik. Monggo Bapak Ibu, masih ada yang ingin disampaikan? Nampaknya Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk segera mempraktikkan atau membuka link yang tadi disampaikan oleh Bu Dr. Fitra Desi ini, Bu Desi. Monggo eman-eman kalau misalnya tidak diaktifkan. Baik. Bu Desi masih ada yang ingin disampaikan, monggo bila ada.
Ini monggo, ini buat tiket, kemudian ketik saja, telusuri tiket, atau membuat tiket yang baru. Buat tiket baru. Nah, tapi nampaknya data bimbingan belum valid nih, Bu. Kenapa? Ada yang selisih? Iya, maksudnya data bimbingannya yang apa skripsi tesis disertasi itu yang realnya kayaknya jauh lebih banyak. Ini lebih dari 85 ini, Prof. Iya. Oh 85 ya. Oh iya. Kalau yang 85? Ya. Prof Isi 85 itu. Ya. Kalau tadi yang di tampilan ini beda sih. Kalau profil dosen. yang di tampilan profil dosen masih beda. Angkanya karena per tahun. Mungkin belum dijumlahkan sama Prof Isi. Karena tadi kan direkap per tahunnya. Nah, kalau ini totalnya 85, kemudian berdasarkan S1, S2-nya ada ini, ada perinciannya menikah. Oh, yes. Udah betul. 16, 37, 32. Betul. Perasaan kayak 90 lebih. Boten, jangan khawatir. Banyak sekali membaginya gimana, Prof? Lah itu, aduh. Nah, ini mumpung ada Pak Tommy, silahkan disampaikan. Karena kemarin banyak yang lulus juga sih cuci gudang itu. Loh, ini sudah dicuci masih tinggal 85, Bu. Nah, itu dia. Berarti perlu dicuci lagi. Sabunnya kurang bersih, Pak. Dipersilakan Bapak Ibu bila mana masih ada yang ingin dikonfirmasi dan disampaikan ke Bu Desi. Dipersilakan Bapak Ibu, masih ada? Tepat pukul 15 lebih 5 menit, Bu Dr. Fitra Desi. Baik, Ibu Dr. Fitra Desi yang sama-sama kita hormati selaku narasumber, Bapak Ibu Profesor, Bapak Ibu Pengelola, dan Bapak Ibu dosen Fakultas Bahasa dan Seni, kita telah bersama-sama mengikuti kegiatan sosiasi ihwal penguatan pembelajaran untuk berbasis digital ini, dan juga tadi ada informasi terkait dengan profil kita untuk bisa melihat aktivitas kita terkait dengan Tridharma perguruan tinggi. Tentu ini bukan akhir, Bu Dr. Desi, Bapak Ibu semuanya, masih sangat memungkinkan kita untuk terus mendapatkan satu informasi, dan berkenan Ibu Dr. Desi bila nanti Bapak Ibu dosen dari Fakultas Bahasa dan Seni untuk berkomunikasi, berkenan untuk dapat diterima dan diparing informasi. Ngaten Bu Dr. Desi. Dan baik Bapak Ibu, Ibu Dekan, atas nama pimpinan semuanya, kami mengaturkan terima kasih pada Ibu Dr. Fitra Desi yang memberikan informasi yang baru saja kita simak bersama, dan Bapak Ibu sebagian juga sudah mempraktikkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu pengelola yang hadir, dan juga Bapak Ibu profesor yang hadir pada pertemuan ini, dan juga kepada Bapak Ibu dosen Fakultas Bahasa dan Seni. Bapak Ibu, mari kita terus senantiasa mengupdate atau mengupgrade juga, termasuk saya ini untuk terus mengupgrade dan mengupdate hal ihwal yang terkait dengan satu proses untuk mendukung kegiatan pembelajaran khususnya dan juga kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Sekali lagi terima kasih Bu Dr. Fitra Desi. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama akhiri, kita tutup pertemuan yang sangat mulia ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih Bu Desi. Semoga senantiasa sehat walafiat dan mendapatkan kekuatan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila dari kami ada kealpaan, kekurangan di dalam merangkai atau memfasilitasi kegiatan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu, berkah dan bahagia untuk kita semuanya, dan sukses untuk Bapak Ibu.